Semuanya, kepergian orang yang dicintai bukanlah badai, melainkan kelembapan seumur hidup. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya telah menghadiri pernikahanku. Ini istriku. Dan juga pemeran utama wanita hari ini, Jiang An. Tuan Song Chen, dalam suka maupun duka, dalam sakit dan sehat, apakah kau berjanji untuk selalu, dengan caramu sendiri mencintainya, bahkan sampai mati? Apakah kau berpisah? Ya. Saya bersedia. Wah, tuan muda kedua Song benar-benar mencintai Nona Jing. Pria yang begitu baik, kenapa aku tak bisa menemukan satupun? Pria setia jarang ada akhir-akhir ini. Jika Nona Jing masih di sini, betapa bahagianya mereka. Memang, karena kau sudah mati Jing Yen. Tetaplah diam di alam bakamu, dan jadilah hantu kesepianmu. Cinta kakak Chen dan kakak Jing Yen sungguh menyentuh. Nora, apakah kau lihat? Pria yang kau pilih adalah yang terbaik. Tuan Jiang tua hanya memiliki satu anak perempuan. Kita tidak bisa begitu saja membiarkan bisnis keluarga Jiang tanpa pewaris, bukan? Itu adalah saran Pak Wang hari itu. Aku percaya sejak tuan muda kedua telah menikahi Nona, maka kekuasaan keluarga Jiang, dengan kerajaan bisnis keluarga Jiang, aku akan memiliki kekuatan untuk menyaingi Song Yuan. Aku yakin tuan muda kedua Song saat ini yang paling cocok. Karena kalian semua mencalonkanku, aku tak bisa menolak begitu saja. Mulai sekarang, Jiang Group akan resmi bergabung dengan Mega Entertainment. Sekarang, siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Aku setuju. Setuju, setuju. Setuju, setuju. Aku keberatan. Saya keberatan. Melihat hantu di siang bolong, jangan mendekat. Kakak Song Chen, hantunya ada di sini. Bukankah dia sudah mati? Omong kosong apa? Pergi, pergi. Kau hantu. Hati nurani yang bersalah takut akan ketukan hantu? Benar-benar sepasang anjing? Song Chen. Lama tak jumpa. Aku mengenakan gaun pengantin untuk memenuhi janjiku denganmu. Tapi aku bahkan belum pergi. Bagaimana kau bisa sudah menikah dengan hantu? Ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa menjadi Jiang An. Jiang An yang asli ada di sini. Kau pasti palsu. Tunanganku tercinta mengirim. Apa yang ada di dalam kotak ini yang berhubungan? Manusia adalah makhluk yang aneh. Saat aku pergi, semua orang menangis dan meratap, bertingkah seolah mereka sangat merindukanku. Sekarang aku kembali. Mereka menghindariku seperti wabah. Tidakkah kau berpikir begitu? Kak Ting Ting, jangan mendekat, mundur. Song Chen, usir dia dari sini. Jika NGI yang asli sudah mati, tidak mungkin kau dia. Kau hanya punya wajah yang identik. Segala sesuatu yang lain salah. Mengapa kau begitu yakin? Aku bukan Jiang An. Mengapa kau begitu yakin? Aku sudah mati. Jangan bilang. Apa kau lupa? Saat kau mengejarku, kau memarkir 3 mobil Ferrari secara bergantian di bawah kantorku, dipenuhi bunga. Dulu saat kita merayakan hari jadi kita, aku diam-diam menghukummu dengan semprotan merica. Atau bagaimana dengan saat kau membawa adikmu tersayang ke rumahku? Diam. Setiap hal di antara kita, aku ingat dengan jelas. Aku hanya tidak ingat apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Apa dia benar-benar tidak ingat? Sepertinya dia tidak berpura-pura. Jiang Yan ini punya bayangan. Dia bukan hantu. Jadi Nona Jing benar-benar belum mati. Dan tidak ada abu di dalam guci. Sebagai suaminya, bukankah kau seharusnya tahu semua ini? Ya. Penjelasan apa yang dimiliki tuan muda kedua tentang abu itu? Kau tak bisa bilang padaku, Xiao Tingting sangat membenci Jiang An.
Dia melemparnya ke sungai, dan baru menyadarinya kemudian kan. Saat Jiang An mengalami kecelakaan, aku tiba di tempat kejadian, dan hanya melihat darat. Aku mencari di sana selama 3 hari, tetapi tidak menemukan apapun. Aku tidak punya pilihan, selain melakukan ini. Jati orang di hadapan kita. Memang Cheo muda Jing. Jati pernikahan ini bukanlah sebuah kegagalan Gucci, tetapi pernikahan yang nyata dan asli. Jiang An, aku tidak setuju. Aku menyatakan pernikahan ini dibatalkan. ini dibatalkan. Jadi dia tidak kehilangan ingatannya. Sepertinya kita perlu menangani orang yang merepotkan ini dengan cepat. Nona Jiang, mengapa kau mengatakan itu? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di sini? Madia selalu suka membesar-besarkan masalah. Maksudku adalah, aku membatalkan ini hari ini karena tunanganku baru saja menikah dengan Gucci. Tidak bagus. Bagaimana jika aku benar-benar mati suatu hari nanti? Benar. Tunangan. Jiang Jalang. Bagaimana kau masih hidup? Aku harus mengungkap kebenarannya. Orang yang membunuh adikku akan membayar dengan darah mereka. Ingin merebut kekuasaan finansial keluarga Jiang. Kau masih perlu menyanjung wanita ini. Lalu pemindahan kekuasaan ini kepada Tuan Muda Song, apakah tidak berlaku lagi? Apa maksudmu tidak berlaku lagi? Jika dia tidak kembali, perusahaan ini, bukankah semuanya akan menjadi milik kakak Song Chen? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Akhirnya menunjukkan warna aslimu. Aku tidak akan pernah membiarkan kerja keras keluarga Jiang jatuh ke tangan yang salah. Pengalihan ekuitas apa? Aku belum mati. Siapa yang begitu tidak sabar? Mungkinkah dia benar-benar Jiang An? Lalu di mana letak kesalahannya? Nona Xiao ada benarnya. Jika aku mati, perusahaan ini pasti akan menjadi milik Song Chen. Tapi sayangnya aku masih hidup. Kurasa semua orang belum tahu. Tunanganku telah lama bersama adiknya tersayang. Mereka bersama. Nona Xiao dan tuan muda kedua Song ini, bukankah mereka saudara kandung? Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Mereka tidak memiliki hubungan darah. Belum pernahkah kau mendengar pepatah, saudara yang baik di permukaan, kekasih rahasia di baliknya? Kau terlalu serakah. Kau mencintaiku, kau mencintai wanita lain. Dan kau lebih mencintai adikmu tersayang. Jiang An bukan seperti itu. Tolong izinkan aku menjelaskan. Sebenarnya kami. Apa kau pikir kau penting? Dia tidak mencintaimu lagi. Jika kau benar-benar percaya diri, orang yang mengatakan kata-kata ini bukanlah kau, tapi dia. Kau harus belajar bersabar. Apa yang tidak bisa melihat cahaya harus tetap tersembunyi. Jika tidak begitu garis dilanggar, itu akan dibuang tanpa ampun. Kau Ini semua karenamu, Jalang. Kau menggodaku. Itu sebabnya hubungan kita berantakan. kakak Song Chen, kau memukulku. Jelas kau yang melakukannya. Aku memukulmu, dan aku bersungguh-sungguh. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk menonton perkelahian anjingmu. Rapat pemegang saham besok. Harap hadir tepat waktu. Jiang An. Jalannya mudah untukmu. Selama hari-hari, aku hilang. Ada beberapa masalah di perusahaan. Untungnya, tuan muda kedua Song membantu mengurus perusahaan. Perusahaan sebesar itu pasti sulit untuk dikelola. Tidak apa-apa. Aku kembali. Kamu bercanda denganku? Bagaimana kau bisa mengaku sebagai CEO Jiang? Kau jelas penipu. Mencoba menyerahkan CEO Jiang dan kerja keras CEO Jiang seumur hidup kepada seorang penipu. Aku tidak akan mengizinkannya. Benar, kami tidak akan mengizinkannya. Aku juga tidak akan mengizinkannya. Semua pemegang saham perusahaan, aku sudah menyapa mereka. Aku ingin melihat penipu ini. Berapa lama kau bisa terus berakting? Kau berbicara dengan begitu bombastis. Tapi, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa aku bukan Jiang An? Ini benar-benar tidak masuk akal. Kami ingin kau membuktikannya.
Sekarang berbaliklah, dan lemparkan kata-kata itu kembali kepada kami. Sungguh, mulutmu tajam sekali. Tapi sayang sekali. Xioanku tidak akan pernah berbicara seperti ini. Katakan padaku semuanya. Alasan apa yang bisa menyebabkan perubahan drastis seperti itu? Kepribadian seseorang. Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja bukan orang yang sama. Itulah sebabnya begini. Siapa yang memberimu keberanian, perusak rumah tangga, untuk berbicara seperti ini padaku? Apa aku memberimu izin? Kau. Baiklah. Aku akan membiarkanmu berbangga diri sebentar lagi. Karena detik berikutnya, kau tidak akan tertawa. Penipu. Seseorang. Bawa Tuan Jing tua ke sini. Tuan Jiang tua. Tuan Jiang tua. Tuan Jing tua seorang tokoh industri berpengaruh seumur hidupnya. Dikenal semua orang di mana-mana. Sayangnya takdir kejam. Di usia senjanya dia menderita penyakit seperti itu. Jika kau benar-benar Nona Jing muda, maka lakukan tes DNA di sini. Buktikan kepada kami. Aku bahkan telah membawa spesialis forensik paling berpengaruh. Aku juga membawanya untukmu. Hasilnya akan tersedia dalam beberapa menit. Wanita ini akhirnya berguna juga. Saudari Ting, kau sudah memikirkan ini masak-masak. Seolah-olah kau merencanakan ini sebelumnya. Semuanya. Kupikir ini solusi yang bagus. Apa kau takut sekarang? Dari semua orang yang harus ditiru, kau memilih Cheo Jiangro. Apa kau pikir hanya karena mirip? Rencanamu akan berhasil. Mungkinkah kau akan membiarkan tunangan tersayangmu yang selingkuh berhasil? Kau. Aku sudah mati sekali. Dulu kau merendah di hadapanku, praktis mengemis di kakiku. Sekarang kau bertingkah begitu tinggi dan perkasa, berlagak. Jadi bisakah aku berasumsi bahwa semua orang di sini adalah penipu? Berhenti mengulur waktu. Cepat dan lakukan tes DNA. Benar, berhentilah mengulur waktu. Lakukan tesnya cepat. Kau penipu. Beranikah kau? Itu palsu. Itu The tidak film bisa was menjadi nyata. translated Langkah and pertama untuk balas narrated dendam by M. adalah Lamia. menjadi adikku sepenuhnya. Ayo. Hasilnya sudah keluar. Lihat ekspresi wajah dokter yang bermasalah. Jiang Yen yang disebut-sebut ini tidak diragukan lagi palsu. Apa yang kau tunggu? Takut mengambil laporan lab? Apa kau mau aku membantumu? Beranikah dia? Begitu dia mengambilnya identitas CEO kecilnya. Akankah itu masih ada kekayaan miliaran dolar ini? Bukankah semuanya akan sia-sia? Begitu cemas? Kurasa kau sudah lama menginginkan identitas ini, bukan? Jangan fitnah aku. Lalu mungkinkah kau mantan tunanganku tersayang? Aku hanya bercanda denganmu. Lihat betapa takutnya dirimu. Berhenti mengulur waktu. Cepat atau lambat, kau harus menerima kenyataan. Palsu dengan asal-usul yang tidak diketahui. Berhenti memanggilku palsu. Bagaimana jika aku bukan? Jika kau asli, aku akan berlutut dan memohon maaf. Jika tidak, aku akan merobak wajahmu. Lapis demi lapis. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk berpura-pura. Jangan buang kata-kata pada yang palsu ini. Aku tidak datang mencarimu. Tetapi kau melompat keluar sendiri. Kau. Dan kalian semua. Tidakkah kalian semua percaya? Nona Xiao, kau pikir aku palsu? Kau hanya katat yang mencoba melompat ke langit. Jika kau asli, aku akan berlutut untukmu juga. Mereka bilang lutut pria bernilai emas. Apa kau akan ganti kelamin? Kau. Baiklah, aku setuju. Sepatah kata terucap, seperti air yang sudah tumpah. Jika aku Jiang An yang asli, jangan ingkari kata-katamu. Kalian semua berlutut dan minta maaf padaku. Dan berikan semua saham di tangan kalian. Bagaimana? Kau palsu. Kau benar-benar banyak mau. Kau tidak berani menerima syarat ini.
Tidakkah kau percaya aku, Jiang An? Kenapa kau menampar wajahmu sendiri sekarang? Aku malu untukmu. Baiklah, aku setuju. Aku akan mengikuti sandiwara ini. Semuanya dia tidak mungkin Jing En. Meminta saham. Kurasa kau takut tersedak sampai mati. Kami memilih untuk percaya pada Nona Xiao. Kuharap kalian semua masih bisa seperti ini. Bersemangat nanti. Hentikan perlawananmu yang sia-sia. Burung pegar ini, meskipun memakai kulit yang sama, ia tidak bisa menjadi burung phoenix. Aku punya syarat lain. Jika aku Jiang An yang asli, kalian akan berteriak 100 kali di depan seluruh perusahaan. Aku selingkuhannya. Aku perusak rumah tangga. Itu tidak terlalu berlebihan untukmu, kan? Apa yang kau katakan? Siapa selingkuhannya? Kau yang tidak dicintai adalah selingkuhannya. Aku tidak akan membuang napasku untukmu. Bahkan jika aku menyodorkan bukti di depan wajahmu, kau cukup ahli sofisme. Jangan buang waktu lagi. Dokter pasti sudah tidak sabar. Lagi pula, aku Cieo Jiangkop yang terhormat, terjebak di sini membuang-buang waktu denganmu. Jangan biarkan penipu ini berparade sebagai CEO dan menguasai semua orang. Akui saja sudah. Ini bukannya tidak mungkin. Ayo cepat dan ungkap identitas aslinya. Apa yang kukhawatirkan? Tuan Jing tua ada di sini. Aku melihat Jing En mati dalam kecelakaan itu. Baiklah, aku setuju. The film was Aku sudah bilang translated sebelumnya, and berhenti narrated by mengulur M waktu. Media. Entah benar atau salah, kita akan segera mendapatkan hasilnya. Kau bisa operasi plastik. Dan bahkan mengubah suaramu. Tapi DNA tak bisa bohong. Tepat. Pengganggu ini akhirnya bisa pergi. Menurut data yang tersedia dan analisis DNA, kecocokan biologis adalah 99%. Hubungan biologis Ayan dikonfirmasi. Apa? Ini tidak mungkin. Ini. Kau jelas Baiklah. Saatnya memenuhi janjimu. Saham dan permintaan maafmu. Dan apakah karena dia kembali untuk balas dendam? diam. Kau tidak punya bukti. Dan kau pikir kau bisa mengambil saham kami begitu saja. Dalam mimpimu. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Untungnya aku datang dengan persiapan. Ini. Jika aku Ain yang asli, kalian semua berlutut dan minta maaf. Dan serahkan saham kalian padaku. Baiklah, aku setuju. Aku akan mengikuti sandiwara ini. Kami bersedia mempercayai Nora Xiao. Semua orang harus ingat suara mereka sendiri, kan? Perlu mendengarnya lagi. Xiao Jian. Aku buta karena menyinggungmu. Tolong ampuni aku. Aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Xiao Jian. Aku salah. Aku bersalah. Tolong kasihani. Selamatkan hidupku. Mengampunimu. Tapi kau tidak melepaskanku di awal. Ini medan perang. Kau memilih pihak yang salah, dan kau harus menghadapi konsekuensinya. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Jiangkop tidak membutuhkan orang bermuka dua sepertimu. Ini semua salahmu. Kau pembohong. Kau terus mengatakan dia penipu. Kami mendengarkan kebohonganmu, itu sebabnya kami seperti ini. Kau harus mengembalikan saham kami. Ya, ganti rugi kami. Jangan lupa, akulah korban terbesar di sini. Kau hanya kehilangan saham. Tapi apa yang kuhadapi? Tidak tahukah kau? Apa yang kau hadapi adalah kesalahanmu sendiri. Pukul dia. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu kehilangan saham lebih dulu. Lalu kau akan masuk penjara. Kau kejam. Ayo pergi. Pertunjukan saling tikam yang luar biasa. Tapi Nona Xiao, kapan kau akan memenuhi perjanjiannya? Kau yang seharusnya mati, seharusnya berada di dalam tanah. Mengapa aku harus melakukan apa yang kau minta? Pantas mati. Bagaimana aku harus mati? Malam itu di jalan kecil kau jelas. Kau yang diam.
The film was Xiao Tingting. translated and narrated Apa kau by tahu sesuatu? Media. Xiaoan, dia sekarang gila. Dia bicara omong kosong. Dia sudah mulai bicara omong kosong. Dia mengoceh tak karuan. Xiaoan, dia cemburu padamu sebelumnya. Dan sekarang dia tak tahan melihatmu baik-baik saja. Kau bilang aku gila. Song Chen, meskipun aku gila, itu karena kau membuatku gila. Aku melakukan semuanya untukmu. Sekarang kau membuangku seperti sampah. Setelah aku memenuhi tugasku. Kau bajingan tak berperasaan bajingan. Pergi sana. Semuanya butuh bukti. Kau hanya mengarang cerita. Song Chen, aku punya bukti yang memberatkanmu. Lebih dari satu keranjang. Sekarang kau bicara tentang bukti. Gila, kau benar-benar gila. Kau sudah memfitnahku. Kau sudah mengarang bukti untuk memfitnahku. Kalian berdua, jangan berdebat di perusahaanku. Aku tidak peduli. Kehidupan pribadi kalian. Aku peduli dengan Nona Su. Kapan kau akan memenuhi janjimu? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Benarkah? Kalau kau tidak menepati janjimu, maka aku terpaksa mengunggah rekamannya daring. Apa kau mau kehilangan muka di depan seluruh perusahaan? Atau di depan seluruh internet? Jiengen, aku masih punya pilihan terakhir. Jiengen, kita akan bertemu lagi. Begitukah? Kalau begitu aku akan tunggu dan lihat. Nona Xiao, berapa lama lagi kau akan mengulur waktu? Hari sudah hampir gelap. Akulah selingkuhannya. Aku merusak hubungan orang lain. Nona Xiao, terlalu sunyi. Kau tidak tulus sama sekali. Jiengen, jangan keterlaluan. Terlalu jauh. Untuk seseorang yang menginginkan tunangan orang lain, seorang perebut suami orang, aku khawatir orang lain mungkin akan lebih keterlaluan. Nona Xiao, apakah aku benar? Kau lebih keras. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kalau tanganku mungkin akan terpeleset. Akulah selingkuhannya. Akulah perusak rumah tangga. Tidak ada foto, tidak ada foto. Nona Xiao, bisakah aku mewawancaraimu? Bisakah kau menjawab langsung? Apa hubunganmu dengan tuan muda kedua dari keluarga Song? Bukankah kalian berdua selalu dikenal sebagai kakak dan adik? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Hati-hati Nona Su, kalau kau jatuh ke pelukanku, aku tak akan mengasihanimu. Kau memanggil semua orang ini ke sini. Aku sudah mengundang media ke sini hari ini untuk menjadi saksi atas sesuatu. Aku Jiang An, kembali dengan 100% saham. Mulai hari ini dan seterusnya, semua urusan yang berkaitan dengan Jiang Corporation akan menjadi tanggung jawabku sepenuhnya menurut laporan terbaru Megao Entertainment. Ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Kenapa aku merasa? Rasa familiar yang aneh saat melihatnya. Di mana? Ingatan-ingatanku yang hilang. Begitu tampan. Bukankah itu tuan muda kedua? Apa yang dia lakukan? Song Yun, kakak laki-laki Song Chen. Dia datang dengan persiapan hari ini. Apa yang ingin dia lakukan? Xiaoan, maafkan aku. Bisakah kau memberiku sedikit muka, biar ku traktir makan, untuk minta maaf? Itu putri sulung keluarga Jiang, yang bertunangan dengan tuan muda kedua. Namun, Aku mengerti. Maaf, aku ada urusan. hanya makan saja. Itu tidak mewakili sikap apapun darimu. Xiaoan, banyak orang yang menonton. Beri aku sedikit muka. Aku tidak mau. Baiklah, kita bisa lewatkan makannya. Kalau begitu, terimalah bunga ini dariku. Ku bilang aku tidak menginginkannya. Apa kau mau kita hanya berdiri di sini dan jadi tontonan? Apa aku harus menerimanya?
Ya jika kau tidak menerimanya, aku tidak akan pergi. Sepertinya tuan muda kedua mempersulit putri sulung keluarga Jiang. Selama dia masuk ke mobilku, makan malam dan pergi ke hotel, itu akan beres. Maka itu akan menjadi hal yang biasa. Xiaoan, masih menonton? Kejar dia. Panggilan terpisah. Ya. Toilet pria. Xiaoan, The film was translated and narrated by M Media. Xiaoan. Jiang An, Apa yang kau lakukan dasar cabul? Nona Anda memasuki toilet pria dan mendorongku ke sini. Dan sekarang kau mencoba membalikkan keadaan. Alihkan wajahmu. Pakailah. Bagaimana aku mengembalikan gaun ini padamu? Tidak perlu, ini milikmu. Orang-orang memang aneh. Lupakan saja. Pergi ke Song Corporation dan jelaskan semuanya dengan jelas. Xiaoan, kenapa kau kabur tanpa pamit? Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu. Khawatir tentangku. Kurasa kau khawatir tentang keuangan keluarga Jiang. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Aku benar-benar tahu aku salah. Mawar itu kau. Membuangnya. Aku sungguh tahu aku salah. Xiaoan, kau boleh memukulku, memakiku. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, asalkan kau bisa memaafkanku. Dia bahkan berlutut. Tidak ada harga diri yang tersisa. Dan wanita ini masih tidak mau memaafkannya. Hati yang begitu dingin. Maman, aku belum pernah melihat wanita sedingin ini. Apapun kesalahannya, bukankah ini pertobatan yang tulus? Xiaoan, aku bahkan tak berharap kau memaafkanku. Sungguh melodrama yang bagus. Memaksa keuntungan di istana. Kalau begitu aku akan bermain bersamamu. Kau yang bilang. Bahkan jika aku tidak memaafkanmu, aku masih bisa menghukummu, kan? Xiaoan, selama kau marah, masih hati wanita kecil. Benar-benar tak tahan dengan adegan sebesar itu. Menanganinya hanya butuh beberapa menit. Kau. Pinjam. Berhenti. Raket itu. Kau berhenti. Buka pintunya. Kau. Apa yang kau lakukan? Terima kasih. Akan kubunuh kau, akan kubunuh kau, akan kubunuh kau. Terima kasih. Baiklah. Akan kubayar nanti. Raketku. Xiaoan, setelah memukulku kau harus memaafkanku. Mana yang aku inginkan? Maafkan aku, KN. Itu hanya karena aku sangat kesepian. Sampai aku naik ke tempat tidur Kak Chen. Aku harus mati.
Kalau begitu matilah kau. Kak Xiaoyan. Aku hanya bercanda. Lihat betapa gugupnya dirimu. Ngomong-ngomong aku dan Song Chen telah memutuskan pertunangan kami. Dan kau telah dihukum. Aku memaafkanmu, benarkah? Tapi, kau harus menceritakan semuanya padaku, yang kau tahu. Seperti hal-hal yang telah kulupakan. Kau benar-benar The Tak film was ingat apa-apa. translated and Benar. narrated by M Media. Kenapa lagi aku bertanya padamu? Jangan khawatir. Mari kita minum dan mengobrol. Jangan khawatir, Kaan. Aku sungguh-sungguh ingin meminta maaf kepadamu. Aku sangat tulus. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jing Yan, kau susah sekali dibunuh. Apa? Aku bilang. Kenapa kau belum mati juga? Demi anakku yang belum lahir. Kak Yan, ku mohon. Mati lagi baiklah. Kau bicara dengan begitu percaya diri. Apa kau menaruh obat di tempat ini? Kau sudah mati sekali. Kak Yan, kau masih sangat galak. Seperti dulu. Tak bersalah. Xiao Tingting, kau benar-benar melukainya untuk kedua kalinya. Apa yang bisa dilakukan Putri Sulung Grup Jing? Jeti bagaimana? Kau pikir Kak Chen akan berterima kasih karena kau memilihnya? Kau pikir aku akan berterima kasih karena kau dengan murah hati bilang kau memaafkanku? Apakah aku akan berterima kasih? Semakin baik kau kepada kami, semakin kau seperti jarum. Terus menusuk hati kami. Mengingatkan kami bahwa semua yang ada di sekitar kami ada di sini karena amal Jin Yanmu. Aku benci wajahmu yang lembut ini. Kau bisa memiliki semua ini. Sejujurnya, aku lebih suka malam itu. Saat kau menangis dan memohon padaku di bawah mobil. Sungguh memilukan. Sayangnya, bahwa tidak peduli seberapa banyak kau memohon padaku dan kakak Song Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Tapi, yang paling kusayangkan adalah mengapa kau tidak mati malam itu? Kenapa kau tidak mati saja? Sekarang, kau ingin tahu bagaimana caranya mati sepenuhnya? Bagaimana kau ingin mati sekarang? Bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Obat ini seharusnya setidaknya membuatmu pingsan selama 3 hari. Kenapa? Kenapa kau baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Obatmu masih memiliki beberapa efek samping. Lihat. Di wajah cantik ini, bukankah hanya ada jerawat? Kau, maafkan aku. Sebelum kau menukar secangkir tel itu, aku sudah menukarnya sekali. Bagaimana ini mungkin? Jeti, kau tahu selama ini. Tahu apa? Tahu bahwa kau dan Song Chen bekerja sama untuk membunuhku. Apa yang ingin kau lakukan? Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Kak Yan, aku mohon tolong lepaskan aku. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. The film was translated and narrated by M Pandai Media. bicara. Tapi berhati ular berbisa. Jika aku berimu kesempatan kedua, itu seperti memberimu peluru kedua untuk menebus fakta bahwa tembakan pertamamu tidak membunuhku. Begitukah? Apa kau pikir aku sebodoh itu? Kak Yan, aku mohon. Tolong lepaskan aku. Tolong. Aku bilang, lepaskan kau. Apa kau pernah melepaskanku? Bangun. Lepaskan aku. Tidakkah kau takut?
Saat kau bermimpi di tengah malam, akan pembalasan. Kau merencanakan semua ini. Jangan berani-beraninya mencoba menyalahkanku atas ini. Bukankah kau mengundangku untuk minum teh? Bagaimana ini menjadi rencanaku? Bahkan tempat menyeramkan ini. Bukankah kau yang membawaku ke sini? Dan aku penasaran. Apa yang kita lakukan di sini? Permainan apa yang sedang kita mainkan? Lepaskan aku. Aku ingin keluar dari sini. Kau masih ingin pergi? Kaen. Demi anak di perutku. Dan kau baru saja memukulku. Tolong lepaskan aku baiklah, Kaen. Licik seperti rubah. Xiang Hui memintaku untuk melepaskanmu. Apa kau baru saja mengabaikan apa yang kukatakan? Aku mengerti sekarang. Orang sepertimu. Mulutmu penuh kebohongan. Kaen, tolong lepaskan aku baiklah. Tolong cepat. Kalau tidak akan terlambat. Tolong. Terlambat untuk apa? Jadi ini, tujuanmu yang sebenarnya untuk memberiku obat. Benar-benar ular berbisa. Aku tidak punya Kaen. Percayalah padaku. Dengarkan aku. Aku sungguh tidak. Wanita ini lumayan cantik. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Berani memukulku. Beraninya kau punya niat padaku? Kau punya banyak keberanian. Saudara-saudara, cewek ini cukup tanggun. Dia tanggun. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Siapa yang mengirimmu? Kembalilah kepada siapapun yang mengirimmu. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku tak akan ragu membuatmu menghilang dari kota ini. Rasa sakit yang telah kau derita. Kaen, jangan pergi, aku salah. Tolong jangan pergi. Aku tidak berani. Kak. Rasa sakit yang telah kau derita, aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku di sini sendirian. Kaen. Jika kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau melakukannya sejak awal? Semua ini adalah salahmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kaen, jangan pergi. Bawa saja aku bersamamu. Kau salah orang, bukan aku. Xiao Tingting berkata, dia sudah mengurus Jiang An. Selama dia sudah dipermalukan, dan aku bersikap seperti tunangan yang prihatin. Keluarga Jiang akan tetap menjadi milikku. Tuan muda kedua Song, bolehkah aku bertanya, mengapa kau membawa kami untuk melihat The film was adegan seperti itu? translated Apa and tujuanmu? narrated Apakah kau by punya M. semacam Media. dendam terhadap Nona Zhao? Tapi bukankah dia milik Tuan Muda kedua Song? Simpananmu, bagaimana mungkin kau? Bahkan aku, tidak ada komentar. Enyahlah. Aku sungguh tidak mengerti. Bukankah dia menyuruh kita datang ke sini? Tepat. Tapi itu cukup bagus. Kita punya berita utama besok. Bayinya. Bayinya hilang. Aku bertanya apa yang terjadi. Bukankah kau bilang, semuanya sudah siap? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu Jiang En. Jiang En membunuh bayi kita. Bunuh dia. Song Chen. Bunuh dia. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin An menyakitimu? Pertandingan tinju akan menandatangani kesepakatan 100 miliar dolar dengan Jiang Corp. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali Jiang An. Jadi, Jiang Corp akan tetap menjadi milikku. Bagaimana denganku? Kau jangan membuat masalah lagi untukku. Benar. Aku juga perlu menggunakan laporan media tentangmu. Meminta kredit pada Jiang An. Proyek 100 miliar dolar ini. Itu pasti milikku. Bajingan kau, makhluk tak berperasaan. Kak Song Chen, aku benar-benar salah menilaimu. Aku selalu begini. Apa kau lupa? Dan kau telah melakukan banyak hal buruk. Kau pantas mendapatkan ini. Sangat kotor. Kak Chen, aku melakukan semuanya untukmu. Ini anakmu sendiri. Jika aku kehilangan anak ini, aku bisa punya yang lain.
Aku bisa menemukan seseorang yang lebih muda dan lebih cantik untuk memiliki yang lain. Selama aku punya uang, aku bisa memiliki apapun yang aku inginkan. Aku menyukaimu saat kau berguna. Dirimu yang sekarang. Kuharap kau mengerti. Jika kau tidak mengerti, jangan menemuiku lagi. Kak Chen. Song Chen. Jiang En. Kalian berdua. Aku takkan membiarkan kalian berdua pergi. Aku ingin kalian dikubur hidup-hidup bersama anakku. Suruh dia keluar. Kalian semua nilai aku. Nona tertua Jiang En dari kelompokmu. The Kejam. film was translated Dia and melukai putriku narrated dengan by sangat M. parah, Media. hampir setengah mati. Kondisi mentalnya sedang tidak baik. Suruh dia keluar. Keluarga Xiao kami setidaknya salah satu dari 4 konsorsium besar di Haicheng. Lalu bagaimana dengan keluarga Jing? Kami tidak takut. Masalah ini telah menjadi begitu besar, sekalipun keluarga Jin berkuasa. Aku khawatir mereka akan terjerat. Lagi pula Xiao Tingting sangat menyedihkan. Bukankah begitu? Lihat dia berdarah-darah di laporan. Dan itu adalah 1 wanita dan 5 pria. Setidaknya keluarga Xiao ada di dunia bisnis. Begitu ini terjadi, mereka pasti tidak akan bisa. Turun ke sini. Anakku yang malang. Kau sendiri jelas punya kekasih. Seberapa muliakah dirimu dibandingkan orang lain? Kekasih apa? Mungkinkah ada pembalikan dalam masalah ini? Ya Tuhan! Mungkinkah nona muda kita bukanlah korbannya? Orang yang korup secara moral seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa mengelola sebuah perusahaan besar? Apakah 110? Ya, aku akan menelepon polisi. Kau berani memanggil polisi? Beraninya kau memanggil polisi? Kau telah melukai putriku seperti itu. Baiklah, panggil polisi. Saat petugas datang, biarkan semua orang melihat kau dan bajinganmu. Keluargamu Xiao sungguh berani. Menindas orang. Menindas pacarku. Ini Tuan Muda Song. Apa aku tidak salah dengar? Pacar. Jangan bicarakan. Kekuatan keluarga Jian jauh melampaui milikmu. Hanya keluarga Song yang aku kelola. Juga jauh melampaui milikmu. Jauh sekali. Terlebih lagi. Lagi pula putrimu melukai seseorang lebih dulu. Haruskah aku membawa masalah ini ke publik dan membahasnya lebih lanjut? Jika kau masih tidak mengerti dan terus membuat keributan di sini, aku tidak keberatan bergabung dengan keluarga Jian untuk menghapus keluargamu Xiao. Menindas yang lemah. Tak tahu malu. Pertandingan tinju besok. Apakah kau punya rencana? Aku sudah siap. Kakak, kau pasti masih hidup kan? Xiaoan, apa yang kau lakukan? Xiaoan, ada apa? Apa kau ingat sesuatu? Atau apakah Xiao Tingting mengatakan sesuatu padamu? Lihat betapa takutnya dirimu. Aku hanya tidak terlalu suka foto ini. Matamu. Ada apa dengan mataku? Seolah-olah mereka berbicara tentang kemunafikanmu.
Nona Jian, kau kembali. Nona Jiang. Maksudmu, kau kenal aku? Nona Jiang sungguh suka bercanda. Semua orang di villa ini, satpam dan para pelayan, semua orang mengenalmu. Jadi kau mengenaliku. Katakan padaku, kalau begitu, siapa nama lengkapku? Dan siapa orang tuaku? Kau Jiang An. Cie Group Jian. Putri kesayangan Tuan Jian. Ada apa denganmu? Nona Jian, bukankah kau baru saja kembali ke dalam? Kenapa kau kembali lagi? Kembali ke dalam. Apa maksudmu? 2 menit yang lalu. Kau sudah kembali sekali. Dan menanyakan beberapa pertanyaan aneh padaku. Pertanyaan aneh. Pertanyaan apa? Kau menanyakan nama lengkapmu. Dan siapa nama orang tuamu? Apakah kau yakin itu aku barusan? Bagaimana mungkin aku salah? Itu kau. Kakak, apakah itu kau yang kembali? Kau yakin aku yang masukkan? Ya. Nona Jian. Ada apa dengan Nona Jian hari ini? Aneh sekali. Kakak, apakah itu kau yang kembali? Mungkinkah itu ilusi? Tapi penjaga keamanan barusan jelas mengatakan dia melihatnya. Mungkinkah ada yang salah dengan penjaga keamanan? Itu tidak mungkin. Kak Uang, apakah kau melihatku kembali barusan? Nona, apa yang kau bicarakan? Selain pagi ini pertama kalinya aku melihatmu hari ini. Apakah kau melewatkan makan malam? Apakah gula darah rendahmu kambuh lagi? Nona, aku akan ambilkan gula untukmu. Tidak perlu. Kak Uang, aku mungkin terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku hanya akan berjalan-jalan. Semuanya di sini terlihat begitu familiar. Kenapa wanita itu terlihat persis sepertiku? The film was Siapa aku? translated and narrated by M Media. Kakak juga tidak ada di sini. Kau masih harus bersiap untuk pertandingan tinju malam ini, Nona. Aku mengerti. Mereka semua bilang aku Jiang An. Tapi siapa orang itu? Di TV. Jiang An. Apakah kau? Ting Ting. Kamu bilang kamu Jiang An. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku samar-samar ingat. Kakakmu. Song Chen. Aku ingat sekarang. Song Chen adalah kekasihku. Saat kami berpacaran, kaulah yang pertama tahu. Ya. Kau benar-benar Jing En. Ting Ting. Senang kau kembali. Tapi apa yang terjadi? Mengapa orang itu terlihat persis sepertiku? Amnesia sungguh menakjubkan. Ini seperti surga sedang membuka jalan untukku. KN. Entah itu kecelakaan mobil sebelumnya atau situasi penipu ini. Itu semua perbuatan wanita itu. Dia bahkan menendangku keluar dari perusahaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi Song Chen bersamanya. Akankah ada bahaya? Tidak untuk saat ini. Karena dia sudah bersama Song Chen dan memutuskan pertunangan. Tapi nanti, sulit untuk dikatakan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir.
Pertandingan tinju malam ini akan diadakan di perusahaan. Pada saat itu, semua elit kota akan ada di sana. Aku akan mencari kesempatan untuk membawamu masuk. Kau ingin aku? Ya. Aku ingin kau mengungkap wajah asli pembohong itu di depan semua orang. Semuanya, tolong beri aku waktu sebentar. Sebelum menandatangani pesanan ratusan miliar dolar ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Semua orang tahu, beberapa waktu yang lalu, keluarga Jiang kami mengalami beberapa perubahan. Untungnya kami mendapat bantuan Tuan Muda kedua Song. Jadi aku telah memutuskan untuk memberikan grup Jiang kepada Tuan Muda kedua Song. Kejutan yang menyenangkan. Semua kerja keras ini akhirnya diakui. Penipu ini memang punya beberapa kualitas yang bisa ditebus. Hasil kerja keras si Yu Jin tua diberikan begitu saja. Dan kepada orang luar, aku setuju. Si Yu Jin muda ini pasti sedang dimabuk cinta. Tuan Muda kedua Song, silakan naik ke atas panggung. Aku umumkan. Grup Jiang adalah grup Jiang milik Song Chen. Semuanya aku masih punya beberapa patah kata untuk diucapkan. Kata-kata terima kasih. Bisa menunggu sampai kita kembali. Semua orang ada di sini hari ini. Aku punya beberapa pertanyaan. Aku ingin bertanya pada Nona Jian. Pertanyaan apa? Nona Jian, mengapa kau memberhentikan semua pemegang saham perusahaan? Apa kau tahu? Banyak dari mereka sudah lanjut usia. Menghadapi pengangguran di usia ini. Apa kau tahu apa artinya itu? Tidak mampu membayar sewa, tidak mampu hidup. Tahukah kau, berapa banyak dari mereka yang bunuh diri karena ini? Ya Tuhan, seseorang bunuh diri. Si Yu Jin kecil ini, bagaimana dia bisa memperlakukan pemegang saham seperti ini? Siapa yang akan berbisnis dengannya setelah ini? Tepat sekali. Begitukah? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Ingat Liu Fugui CEO Liu. Dia. Bukankah dia disuap olehmu dan Xiao Tingting untuk membuat masalah di perusahaan? Apa? Apakah kau tidak membayarnya atas kerja kerasnya, Tuan Muda Song? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak punya rasa malu? Sama sekali. Bukan urusanku. Kedengarannya bagus darimu. Jadi sekarang, kau ingin mempermalukanku di depan umum dan membuatku kehilangan muka? Aku hanya ingin penjelasan. Apa itu sulit untukmu? Xiaoan, sikapmu benar-benar berubah. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Sikap apa? Sikapku sekarang. Karena kau curang duluan. Lalu bagaimana? Aku ingin Jiang An meninggalkan Jiang Corp. Apa maksudmu? Ini seperti membuang seseorang setelah memakainya. Kau benar-benar tidak mengecewakan. Harapanku padamu, Tuan Muda kedua Song. Aku juga dipaksa melakukan ini. Semuanya. Aku tidak punya pilihan lain. Setelah Jiang An kembali, kepribadiannya berubah drastis. Dia terus menguras sumber daya Jiang Corp, dan dia menjadi semakin kasar terhadapku. Aku akui aku membuat kesalahan sebelumnya. Tapi semua orang melihatnya menyerangku di perusahaan kan. Kalian semua melihatnya kan? Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Kau mencapai tujuanmu, lalu menendangku ke pinggir jalan. Karena aku hanya ingin menjauh darimu sejauh mungkin. Kamu memberiku Jiang Corp hanyalah sebuah kompensasi kecil untukku. Menurutku, kau hanyalah upaya bunuh diri yang gagal. Kau gila. Bagaimana mungkin seorang wanita muda kaya mengelola perusahaan? Menurutku dia seharusnya sudah lama melepaskan jabatannya. Orang luar yang begitu benar dan penuh perhati-hatian. Baiklah, kita bisa benar-benar tidak berhubungan. Tapi jangan menyesalinya.
Akhirnya menunggu, sampai kau benar-benar memutuskan hubungan dengan adikku. Sekarang pertunjukan dimulai. Semuanya. Saya telah mengambil alih Jiangcorp. Menyebutnya Jiangcorp di sini sudah tidak pantas lagi. Mulai sekarang, namanya resmi menjadi Shangxi Group. Tuan muda kedua Song, kusarankan kau untuk tidak terlalu gegabah. Shangxi Group kita juga berharap bisa bekerja sama lebih banyak dengan semua orang setelah kita menandatangani proyek pesanan 100 miliar dolar dari klub tinju ini. Saya yakin Shangxi Group saya akan semakin jaya. Mulai sekarang, Song Yuheng tidak akan lagi lawan saya. Alasan pencuri ya? Tapi kita lihat saja nanti. Baiklah semuanya. Mari kita mulai. Cetak biru 100 miliar dolar ini. Tuan Song tolong. Jing Konglomerat telah berganti kepemilikan. Jik muda ini, aku khawatir dia tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Tuan muda kedua dari keluarga Song ini, benar-benar sebuah blockbuster. Keajaiban yang tak terduga. Aku khawatir mulai sekarang grup Song ini akan menjadi wilayah kekuasaannya. Tuan Song, sebaiknya kau melihat kontraknya dengan baik. Jangan terburu-buru menandatangani. Pesanan 100 miliar dolar ini adalah antara Asosiasi Tinju dan Konglomerat Jian, ditandatangani oleh Nona Jiang An. Apa? Bagaimana The film mungkin? was translated and Pesanan ratusan narrated miliar by dolar M ini Media. tidak lagi dalam genggamanmu. Aku tidak pernah menyangka ini. Tuan Jing muda ini tahu cara bermain. Seperti sesuatu dari seni perang Sun Tzu, seperti menemukan sesuatu dengan mudah. Sungguh keberuntungan. Ini bukan hanya satu trik yang dia miliki. Ini lebih seperti gurita, dia punya 7 atau 8 trik. Jiang An, kau bermain curang. Bukankah ini yang kau inginkan? Apa hubungannya denganku sekarang? Pesanan 100 miliar dolar ini bukan perkara kecil. Kalian memanipulasi berbagai hal di balik layar. Tidak takutkah kalian ketahuan? Kontraknya hitam putih. Semuanya tertulis dengan jelas. Manipulasi di balik layar apa? Kau. Xiaoan. Aku mohon. Aku. Kau tak boleh membiarkan aku jatuh dari surga ke neraka. Tuan muda kedua Song benar mudah beradaptasi. Namun, kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Bagus sekali Jiang An. Jangan kira aku tak tahu rencanamu. Kau sudah merencanakan ini sejak awal. Menggali lubang untuk kukar. Kau bilang dia presidennya? Kau bercanda kan? Apa kami terlihat seperti sedang bercanda? Mustahil. Bagaimana mungkin kau presidennya? Jiang An, berhentilah berakting. Turun dari sana. Setiap tahun, saya mewakili Asosiasi Tinju di Haicheng. Bertanggung jawab atas pesanan 100 dolar ini. Saya yakin identitas saya diakui oleh semua orang kan? Karena identitas saya asli. Maka identitasnya sebagai presiden tidak mungkin palsu juga. Sedangkan untukmu Tuan muda kedua Song, kau berani membantah presiden tanpa sebab. Kau cukup berani. Presiden, haruskah kita melakukan tender ulang pesanan ini? Tentu saja. Kecuali milik Tuan muda kedua Song, Grup Shangxi. Semua orang di sini bisa bersaing. The film was translated and Yu narrated Jie by muda M ini Media. cukup mengejutkan. Dia menangani berbagai hal secara metodis, pantas menjadi pewaris nomor 1 Haicheng. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Kurasa CEO muda Jing ini sebanding dengan 1000 orang. Setelah sekian lama bersama, kenapa aku tak pernah tahu kalau Jiang An punya identitas lain? Kejutan? Aku Jiang Lei adalah presiden Asosiasi Tinju. Jiang Group yang begitu besar, pada akhirnya tetap menjadi milikku. Sebagai konglomerat terbesar di Haicheng, banyak perusahaan yang mau bekerja sama denganku. Song Chen, untuk sampah sepertimu aku benar-benar tidak tahu. Kenapa aku pernah bertunangan denganmu? Ini aib seumur hidup.
Lihat baik-baik, kontrak yang kau tanda tangani. Apa isinya sebenarnya? Perusahaanmu, yang dulunya grup Jiang, telah bergabung dengan asosiasi tinjuku sejak lama. Aku menginvestasikan ratusan miliar. Tetapi tidak ada pesanan ratusan miliar. Ini berarti Xing Xingwu bangkrut. Perusahaanmu sekarang hanyalah sebuah kekacauan, dibebani hutang 300 miliar. Mengerti? Pada akhirnya, semua usahaku sia-sia. Jiang An, Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? kau yang merencanakan semua ini, Kal? Untuk memancingku dan menjebakku dalam situasi putus asa ini. Ya. Kemunafikan dan kis era KA, NMU, membuatku muak. Kau bukan Xiaoan. Kau bukan Xiaoan. Xiaoan takkan melakukan ini. Dia takkan sekejam ini. Dan dia takkan menjebakku seperti ini. Karena dia mencintaiku. Lalu lihat apa yang kau telah lakukan. Jadi kau juga tahu itu. Ya. Jiang An, dia mencintaimu. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Malam itu, kau dan adikmu tersayang. Saat aku sedang lari malam, yang menabrakku. Dan menabrakku lagi dan lagi. Haruskah aku berterima kasih padamu? Karena tidak mengambil polis asuransi jiwa yang besar untukku. Penerimanya akan mendapat untung besar, bukan kalian berdua anjing. Aku telah kembali dari neraka untuk menuntut nyawamu. Kau ingin mewarisi semuanya, kan? Kau benar-benar keji. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Xiaoan, apa kau mendengarkan wanita keji itu Shou Tingting? Apa yang dia katakan? Dia hanya iri pada kita. Dia tak tahan melihat kita bersama. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Kau benar-benar mengerikan. The film was Kau memanfaatkan translated setiap wanita and yang mencintaimu. narrated by M Media. Kau memperlakukan mereka semua sebagai batu loncatan sebelum menendang mereka. Kau hanyalah wajah cantik. Semua yang kau lakukan tidak manusiawi. Tidak, Xiaoan. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Xiaoan, Berhentilah berperan sebagai korban. Ambil perusahaan bangkrutmu. Dan merangkak kembali ke keluargamu, Song. Dan aku akan memberikan pesanan ratusan miliar dolar kepada kakak laki-laki yang paling kau benci. Jika kau tidak mau dibacok sampai mati oleh penagih utang, maka sebaiknya kau mohon padanya membunuh tunangannya sendiri. Betapa mengerikan, betapa kejam. Orang biasa manapun tidak bisa melakukannya. Tapi Song Chen, dia kebetulan iblis berdarah dingin. semuanya. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Akulah korbannya. Aku Jiang An. Jika kau tidak percaya padaku, siapa yang akan kau percayai? Kau bukan Jiang An. Akulah Jiang An. Tidak. Apakah aku salah lihat? Bagaimana bisa ada dua wajah yang identik? Dua orang yang identik? Sakit. Jadi aku tidak salah. Apa kau gila kau menunjukku? Tapi yang mana dari keduanya yang asli dan yang mana yang palsu? Yang di atas panggung bukanlah Jing En. Dia penipu. Palsu. Bagaimana mungkin? Siapa si Yu Jiang yang asli? Siapa kau? Kakak perempuan. Dia masih hidup. Kau bilang kau Jiang An.
Apa kau punya bukti? Xiao Tingting, apa yang kau lakukan di sini lagi? Bukankah pelajaran terakhir sudah cukup untukmu? Hanya palsu. Apa hakmu berbicara denganku? Apakah semua orang ingat pernikahan abad sebelumnya? Tentu saja Seo Kaya Jing secara pribadi mengaturnya untuk putrinya, Jiang sang pewaris, bertunangan dengan playboy Song Chen. Itu berita utama saat itu. Itu adalah upacara pertunangan termewah abad ini. Nona Jing ingin seluruh dunia menyaksikan cintanya. Aku ingat sekarang. Sepasang cincin pertunangan itu tak ternilai harganya. Cincin kerajaan abad pertengahan. Ya, cincin kawin saat itu adalah satu-satunya pasangan di dunia. Itu adalah hadiah dari ayah. Cincin pria itu ada pada Song Chen. Dan cincin wanita itu ada di sini. Jika aku ingat dengan benar, itu pasangan ini. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Cincin ini mungkinkah dicuri? Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melepas cincin ini. Helainya cukup unik. Tanda di tanganku cukup membuktikan bahwa aku telah memakainya. Kakak, Aku butuh bukti yang lebih meyakinkan. aku tahu kau tidak akan bisa memastikan siapa Jing En yang sebenarnya. Jadi aku menyiapkan ini. Apa ini? Ini adalah laporan tes DNA dengan Seo Lama Jing. Lihat baik-baik. Berhubungan secara biologis. Benar-benar kau, Kak. Kaulah Jiang An yang sebenarnya. Song Chen. Apakah kau ingat sesuatu? Apa? Kaulah yang mencoba membunuhku. Merekayasa kecelakaan mobil. Ingin aku menghilang dari dunia ini. Lalu menjalani operasi plastik agar terlihat sepertiku. Berdandan sepertiku. Ingin sepenuhnya mencuri hidupku. Tidak, aku tidak. Dia benar-benar kehilangan ingatannya. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau benar-benar mencoba membunuhku. Demi harta keluarga. Menyebabkan aku kehilangan ingatanku. Aku benar-benar tidak. Kau harus percaya padaku. Kau kehilangan ingatanmu? Buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu? Kita perlu melihat buktinya. Kalau tidak hari ini, semua The yang film terjadi was tidak valid. translated and narrated by M. Ini Media. adalah catatan operasi plastik Jing Lai. Dan bukti dia menyebabkan kecelakaan mobil. Sepertinya bukti ini sangat tidak menguntungkan untukmu. Penipu. Xiao Tingting, kesaksian palsu ini benar-benar dibuat dengan baik. Faktanya tepat di depanmu. Kau masih ingin berdebat? Sebelum kebenaran terungkap, tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan. Xiao Tingting Lagu Chin. Aku sudah tahu tentang kau memasukkan bukti dan menjebak seseorang. Apa-apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Xiao An, apakah kau salah paham tentang sesuatu? Bagaimana mungkin kami memasukkan bukti? Ini adalah hasil penilaian dari lembaga penilaian profesional. Membuktikan bukti yang kau berikan padaku dipalsukan. Bagaimana mungkin? Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan ini saja, apakah menurutmu itu bisa membuktikan apapun? Aku pasti tidak akan membuat kesimpulan berdasarkan ini saja. Aku akan terus menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Nona Jiang, tolong dengarkan penjelasanku. Tak perlu menjelaskan. Xiao Tingting Lagu Chin, tindakan kalian telah membuatku benar-benar marah. Aku akan membuat kalian membayar. Apa yang kau lakukan di sini? Kita tidak ada hubungannya lagi. Kami dulu begitu. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Sudah berakhir di antara kita. Berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berarti ini. Tapi aku telah menemukan sesuatu yang baru mengenai Jiang Lai. Dia mungkin ancaman bagimu. Jiang Lai. Bagaimana dengan dia? Aku mengetahui dia terlibat dalam kecelakaan mobil itu. Dia mungkin memiliki beberapa bukti penting. Apakah kau yakin? Tentu saja. Jadi kita harus hati-hati. Aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Kau pulanglah dulu. Aku akan memberitahumu jika ada kabar. Song Chen, karena kau meninggalkanku demi keuntungan. Jangan salahkan aku karena bersikap jahat padamu.
Ini aku. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Tuan Song, ini adalah rekaman pengawasan. Dari hari kecelakaan Jing En. Lihat di sini. Jiang An ini. Beraninya dia melakukan ini. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak akibatnya akan mengerikan. Kau benar. Aku akan mengatur seseorang untuk menangani ini. Kau melakukannya dengan baik. Aku akan mengingatnya. Melayani saudara Chen adalah kehormatan terbesar saya. Song Chen telah mempercayai apa yang kukatakan. Dia akan segera mengambil tindakan terhadap Jiang En. Sebaiknya kau jangan terlalu gegabah. Jangan lupa tempatmu. Tempatnya. Aku adalah tangan kanan Song Chen sekarang. Siapa yang berani meremehkanku? Jangan lupa. Bagaimana kau bisa sampai ke titik ini? Hati-hati jangan bermain api dan terbakar. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Setelah Song Chen berurusan dengan Jing En, aku bisa menggunakannya untuk sepenuhnya menguasai perusahaan. Sangat naif. Song Chen mungkin tidak mudah dikendalikan. Baiklah, baiklah. Jangan terlalu pesimis. The film was Aku punya rencana sendiri. and narrated by M Media. Selama aku bisa menemukan file-file ini, aku bisa menghancurkan Jing En sepenuhnya. Siapa? Xiao Tingting. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya di sini untuk mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Kurasa kau sedang mencari ajalmu sendiri. Jing En, jangan desak aku. Aku punya sesuatu tentangmu. Ada sesuatu padaku. Kau pikir aku takut padamu? Aku akan menyerahkanmu kepada pihak berwenang. Dan biarkan hukum menghukummu. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Song Chen akan menyelamatkanku. Song Chen. Dia mungkin nyaris tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Xiao Tingting, Anda dicurigai mencuri rahasia dagang dan memasuki kediaman orang lain secara ilegal. Mohon bekerja sama dengan investigasi kami. Pak Polisi, saya telah dituduh secara salah. Saya telah dijebak. Dijebak. Lalu beritahu kami siapa yang menjebak Anda? Itu adalah Jing En. Dia menjebakku untuk menjatuhkanku. Jiang An, kami memiliki bukti yang cukup membuktikan Anda memasuki ruang kerja keluarga Jiang dan mencoba mencuri berkas. Lalu bukti apa yang kalian miliki untuk membuktikan Anda tidak bersalah? Aku tidak punya apa-apa, tapi aku berjanji, aku akan menemukan bukti. Sampai kau menemukan bukti, kau tidak bisa pergi dari sini. Permisi. Pak Polisi, saya teman Xiao Tingting. Saya ingin bicara beberapa patah kata dengannya. Teman. Dia sedang diinterogasi. Silakan pergi. Pak Polisi, hanya beberapa patah kata. Tolong beri pengecualian. Tingting, kau baik-baik saja. Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Chan, aku sangat takut. Mereka bilang aku mencuri rahasia dagang, dan mereka ingin memenjarakanku. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Aku sudah membuat pengaturan. Kau akan segera bisa pergi. Chen, terima kasih. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Tapi kau harus memberitahuku apa yang kau lakukan. Kenapa kau dibawa ke sini? Aku hanya ingin mendapatkan beberapa file Jing En untuk mengancamnya. Aku benar-benar tidak tahu semuanya akan meningkat sampai titik ini. Kau idiot. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Tahukah kau telah melanggar hukum. Chen, maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong bantu aku. Apa yang terjadi selanjutnya? Kalian semua harus mendengarkanku. Pasti. Aku pasti akan mendengarkanmu. Seharusnya aman di sini. Ayo bersembunyi di sini sebentar. Terima kasih, Saudara Chen. Kau salah paham. Aku hanya takut kau akan melibatkan aku. Song Chen. Kau pikir kau masih bisa lolos? The film was translated and Bagaimana kau narrated menemukan by tempat M ini? Media.
Kau pikir rencanamu sempurna. Tapi kau tidak menduga. Semuanya di bawah kendaliku. Kau. Tinting, kau pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Pergi. Tangkap mereka. Song Chen, wanitamu sudah kabur. Apakah kau masih berencana melawan? Bahkan jika hanya aku yang tersisa, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Song Chen. Ingat anak kita, Nah, dia telah mengawasiku dari surga. Aku ingin membalaskan dendam anak itu. Jiang Lai. Akhirnya, kita berhasil. Mereka yang menyakiti kita telah menerima hukuman yang setimpal. Kak, aku tidak pernah berpikir saat ini akan tiba. Kita akhirnya membalas dendam. Rekan-rekan, melalui upaya kita baru-baru ini, perusahaan kita telah sepenuhnya direvitalisasi. Selanjutnya kita akan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. Aku percaya, dengan upaya bersama semua orang, kita pasti akan mencapai tujuan kita. Mari bekerja sama untuk masa depan perusahaan. Ayo lakukan ini.